Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam forum kajian mingguan Eksternal Wisdom. Kita akan membahas beberapa topik yang berkaitan langsung dengan aktivitas kita sebagai masyarakat di Jawa Barat khususnya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir dari BNN, Ibu Ratna Komala SPD MM. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara Wisdom di tengah kesibukan. Sama-sama. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar ya Bu. Amin ya Terus Rabbal Alamin. kegiatan Ibu juga di akhir tahun ini lancar Bu ya. Biasanya suka Amin. sibuk Bu. Iya pasti ini apa menjalankan anggaran sih harusnya sih. Iya Iya. Bu, jadi kenapa kita pengen ngadain acara ini tuh berawal dari kajian organisasi, beberapa literatur lah Bu yang kita baca itu dari UNODC, terus dari INDA yang mengatakan bahwa eh, distribusi narkoba di dunia gitu Bu, khususnya itu mengalami Ya. peningkatan. Nah, kenapa bisa mengalami peningkatan? Berarti kan ada ini ya Bu, ada permintaan yang tinggi dari pasar gitu. Ya. Nah, kalau ada permintaan yang tinggi dari pasar berarti kan penggunanya mungkin bertambah yang baru atau memang pengguna lama ini dia mengkonsumsinya lebih banyak. Nah, terus kita coba gali-gali lagi nih bahwa di data BNN sendiri tahun 2020 nih dalam konteks Jawa Barat itu termasuk dalam provinsi Yang keempat tinggi. yang tinggi gitu kan. Iya. Nah, sedangkan di Jabar itu kan kita kenal tuh ya satu memang Islam itu cukup kental Bu ya dari segi sosial masyarakat. Terus kalau Sunda itu kan sebenarnya terkenalnya itu dengan kesantunannya gitu Bu. Nah, kok bisa dua variabel ini nggak menjadi benteng gitu dari dari narkoba bisa masuk ke kita gitu ke Jawa Barat. Nah, ditambah lagi kan ada visi Jabar Juara gitu, apa sehat lahir batin dan lain-lain lah Bu. Nah, kita pengen coba menggali hal ini gitu Bu. Kenapa bisa Jawa Barat masuk ke dalam empat besar dengan narkobanya tuh tertinggi dan peran BNN itu seperti apa Bu dalam proses narkoba ini Bu, pencegahannya. Mungkin itu Bu prolog dari Risdam. Selanjutnya mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dengan Kristen nih dengan semua anggota mungkin ya atau apa juga yang mudah-mudahan semua itu apa yang dan juga bermanfaat ya karena sebaik-baiknya orang-orang yang bermanfaat ya Ibu mohon izin mic-nya untuk suara kurang jelas. kurang jelas ya. Ya. Sekarang gimana deh? Coba tes. Ya. Iya, ini gini. Sebetulnya sih Jawa Barat itu letaknya nih ya. Kalau bisa dilihat juga di slide bisa dilihat. Mungkin bisa dilihat di tayang aja ya slide yang Jawa Barat. Ini yang pulau yang ini aja Pulau Jawa Baratnya sendiri. Itu ada ya. Ini Jawa Barat itu kan sebetulnya secara kenapa narkoba juga bisa datang di Jawa Barat itu karena posisinya juga Indonesia juga kan itu kelewatan perdagangan dan angkutan manusia dari Asia ke Australia dan juga samudra Pasifik mungkin ya di sini kalau dilihatnya Atlantik itu kelewatan dan Jawa Barat sendiri di sini di samping ini kan kota jalur rawan pelayaran penerbangan darat peredaran gelap narkotika ke Indonesia. Ini yang Jawa Barat. Ini kan kalau dilihat itu adalah Bandara Hussein, Bandara Kertajati, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Bandara Pangandaran, Pelabuhan Ratu itu resmi kan ya? Itu resmi itu tempat-tempat resmi pemerintah dan ini pun menjadi rawan adanya penyalahgunaan atau penyelundupan narkotika karena posisi ini terutama yaitu di yang dekat lautan. Nah bisa dilihat slide berikutnya yang tidak resmi bisa dilihat juga. Nah ini begitu banyak kan bisa dilihat di sini ada Tarumajaya, Muara Gembong dan Cilamaya. Jadi tiap-tiap hampir dikelilingi Jawa Barat itu oleh tempat jalur-jalur itu pelabuhan yang tidak resmi di sini. Di sini juga itu tentunya rawan dengan peredaran narkotika sendiri karena juga ini juga karena faktor ekonomi yang membuat mereka juga ingin tambahan atau mendapat uang itu dari cara yang gampang mereka berusaha untuk menyelundupkan apapun caranya. 95% itu jalurnya adalah dari lautan yang masuk ke Indonesia. Ini Indonesia ya, bukan Jawa Barat aja. Peredarannya itu dari luar. Nah, kita pun tahu bahwa sebetulnya peredaran narkotika sendiri itu kan lewat segitiga emas ya, Golden Triangle dan bulan sabit itu, di mana segitiga emas sendiri ada Laos, Myanmar dan Thailand itu kan dari sana itu bahwa jalur-jalurnya. Terus juga untuk bulan sabit sendiri yaitu mana Pakistan juga Pakistan ya, Myanmar, Laos, Thailand, Pakistan, ya, perbatasan dan Afghanistan dan Iran itu melalui timur Sumatera.
Dan yang beredar di Jawa Barat sendiri yaitu dari Sumatera. Itu dari Sumatera peredarannya eh, narkotika sendiri. Dan dari mana itu asalnya, dari mana dan kemana sebetulnya jalur narkotika itu, yaitu dari mulai tadi dari bulan sabit emas, dan mulai dari segitiga emas sendiri itu lewat jalurnya ke Sumatera, karena di sana juga strategis, itu sudah biasa digunakan ke timur dari Indonesia ke Sumatera. Dan kita bisa lihat juga di slide pertama tadi, di slide yang, nah di sini capaian di sini itu diantaranya itu ada yang dapatnya di bulan Mei ini, yang kita ambil yang ini aja, yang bulan, yang tahun 2022 itu di bulan Mei itu 38 kilogram ganja itu di Sumatera, ininya jalurnya, dan ditangkap di kilometer 19 kalau tidak salah, di Bogor itu ya, kalau tidak salah ditangkap oleh kami, oleh BNN. Dan itu pun kita juga penyelidikan dulu apa yang kita lakukan oleh BNN. Di sini juga Ibu terangkan juga bahwa fungsi BNN itu kan sebagai pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan. Dan dalam hal ini mungkin ini kita udah masuk ranah ke pemberantasan ya, di mana kita berhasil menangkap ini Yus Jawa Barat Bu yang ini, yaitu bulan Mei kemarin itu ganja 38 kilogram, dan sabu juga 1 kilogram, sabu lagi juga 1 kilogram, itu semua jalurnya dari Sumatera. Dan kenapa kata tadi kan mungkin lama mungkin banyak ya orang pengguna ketika demandnya itu, yaitu diantaranya orang yang butuh banyak, orang yang nyuplai banyak. Jadi saling kalau di sini saling membutuhkan, bukan saling menguntungkan ya, saling membutuhkan, yang untuk si bandar di sini makanya. Nah, di sini itu sudah ada jaringan 85 jaringan internasional ya, nasional dan internasional. Jaringannya sendiri itu ada 61 jaringan, sisanya sekitar 24 itu jaringan internasional. Nah, kita itu ini dari mana itu? Mungkin dari Cina bisa, dari juga, dan ya hal itu juga terjadi, ini sekarang terjadi itu karena juga pertamanya mungkin sendiri dapat pernah baca karena perang candu sendiri ya, di mana Hong Kong juga terlepas karena opium karena disuplai oleh Inggris. Bagaimana caranya untuk menaklukkan Cina itu yaitu dengan opium. Nah, sekarang kita juga sebagai generasi muda juga harus bisa mempertahankan, mempunyai pendirian atau jiwa sendiri bahwa semuanya itu bisa menolak dengan keadaan yang negatif, bukan hanya narkotika menurut Ibu ya, bukan hanya narkoba, semua hal yang negatif kita harus bisa membentengi. Makanya Risdem itu sebagai generasi muda yang nantinya menjadi pemimpin bangsa ini, nanti bukan dari kami lagi generasinya di 2045 itu, kalian lah yang nanti menjadi menjadi pemimpin Indonesia, di mana Indonesia akan menjadi negara yang kuat, yang maju ya, amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, hal ini tadi juga kenapa menjadi tinggi, ini berdasarkan fakta 2021 bahwa kita itu prevalensi atau penyimpangan untuk penggunaan narkotika dari usia 15 sampai 65 ada 3.500.000 itu di tahun 2021 oleh BRIN ya. Kita mengalami kenaikan dari 1,8% menjadi 1,95, bahwa prevalensinya mengalami kenaikan. Sebetulnya sih dunia itu 5%, tapi Indonesia diharapkan dan BNN khususnya menjadi kinerja bahwa itu harus kurang dari 2% itu ya. Jadi bagaimana kita itu supaya narkoba itu tidak jadi perusak generasi muda kita. Karena kalau generasi muda kita rusak, mau gimana Indonesia? Bakal nanti 2045 masih adakah Indonesia? Itu tanggung jawab kalian. Yang harus menjadi pendirian bahwa harus membentuk manusia yang sehat. Ya, dan juga Allah juga sudah memberikan bentuk yang sempurna, mulai dari luar dalam yang sempurna. Kita juga kan karena ini narkotika sendiri itu Allah menciptakan otak ya. Kalau otaknya kena narkotika, narkoba itu bagaimana? Gak sehat kan jadinya kan? Gak sehat itu. Syarafnya dirusak, menjadi penurunan, menjadi gila, menjadi mati lah, menjadi orang juga udah mulai berkurang itu. Bagaimana kita membentuk generasi muda yang menjadi harapan bangsa, yang harusnya katanya juga sekarang sedang dipersiapkan untuk membentuk Indonesia yang maju di 2045. Apa ya? Tujuannya apa ya, Pak? Tahu nggak untuk nanti 2045 dan Indonesia sendiri itu? Apa itu menjadi yang unggul mungkin nanti, yang Ya, kitanya udah menjadi apa ya, Ibu belum ini visi misi nanti Indonesia yang goal yang harus dicapai oleh Indonesia itu apa. Nah, itu juga harus terlaksana. Jadi kenapa ini kok makin banyak aja ini apa narkotikanya sendiri, ya itu karena
jalur Jawa Barat sendiri dan Indonesia berada di tempat dagangan dan mobilisasi dari manusia untuk apa pergi dan pulang ataupun aktivitas itu melewati Indonesia yang persimpangan jalur-jalur ya. Dan gini ya, terus Jabar itu menjadi keempat yang yang pemakai untuk narkotika. Yaitu tadi sebetulnya ekonomi ya, Ibu lihat itu sosial ekonomi itu yang paling penting di sini. Sekarang gini ya, kita kemarin ya, kalau tidak tertangkap oleh BNN 38 kg ganja ataupun 1 kilogram dan 2 kilogram sabu itu di tahun ini, itu sebanyak kemana itu? Kemana coba? Kalau tidak itu yang tertangkap oleh kita, yang tidak tertangkap kan keadaan juga makin banyak ini. Itu yang tertangkap oleh kita dengan penyelidikan yang lama, mulai dari Sumatera, mulai dari kita harus nangkap itu dilidik itu sampai tahunan sebetulnya. Nah, sebetulnya dengan peran serta masyarakat, dengan bantuan masyarakat yang berusaha mengungkap juga membantu kita dengan menunjukkan dari penyelidikan itu membantu kita. Nah, kalau yang tidak tertangkap itu mungkin dari kita bisa menangkap berapa persennya, tapi yang beredar itu berapa banyak, itu yang akan mematikan generasi muda kita, itu yang berbahaya. Nah sekarang faktor ekonomi sendiri yang orang butuhkan. Nah sekarang kalau tidak tertangkap itu yang beredar di mana di tempat hiburan, di tempat kos-kos, di pasar, dimanapun itu bisa menyebar. Itulah narkotika. Jadi makin banyak yang ditangkap, makin banyak juga penyebarannya. Kalau nggak, nah ini yang tidak ketahuan itu kemana? Ya pasti itu menjadi pangsa pasarnya di Jawa Barat beredar itu kan beredarnya juga menguntungkan sekali ya di sini nih jumlah laporan kejahatan narkoba ini jumlah kasus ini di batasan tahun 2021 dan tahun 2022 sabu aja 9 kilo 9 kilo ganjanya 302 kilo kurang lebih ya ekstasinya satu dia ekstasi itu biasanya perempuan cewek itu yang suka ekstasi itu biasanya ya tanaman kat sendiri dan katanya kratom juga itu belum baru kratom juga baru peralihan ya undang-undangnya belum masuk sepertinya hal kalau ketinon kan kemarin waktu Raffi Ahmad itu tertangkap juga itu katinonnya tapi dia udah masuk ke golongan satu ya jumlah tersangkanya ada 58 17 ini langsung itu semuanya masuk langsung diadili ya ini karena berkasnya udah P21 jadi langsung lanjut ke ke pengadilan gitu ya. Oh iya, nanti di sini juga kita kan juga ada bidang rehabilitasi nih. Siapa tahu yang ada saudara, teman ataupun tetangga siapa yang mau direhabilitasi silakan ke BNN yang ada di kotanya, yang ada di tempatnya gratis kita ya sampai nggak sembuh ya jadi pulih gitu karena kalau sembuh sendiri itu dalam nurani sendiri bahwa kalau mau sembuh nggak usah ke BNN bisa gitu kan. Dan di sini di Januari sampai Desembernya jumlah kasusnya ada 51 lebih banyak itu di tahun 2021 ke 2022 sabunya 2 kilo itu yang tertangkap kemarin itu dan ganja 67 kilogram yang 38 di mana di Bogor yang semua itu dari Sumatera ya mungkin tahu sendiri legalitas ganja Belanda Thailand semua udah tapi sepanjang masih undang-undang 35 kita itu bahwa ganja ada di golongan satu ya kita nggak bisa apa kita hanya pelaksana undang-undang kita hanya melaksanakan yang tidak boleh kalau silakan udah turun ke golongan 2 mangga baik mau buat pengobatan silakan BNN hanya melaksanakan tugas saya di sini dan sintetis juga ada itu mulai dari gorila dan lain sebagainya itu 102 kilogram udah gitu jumlah tersangkanya 58 dan berkas P21-nya yang lanjut itu 51. Nah mungkin itu yang dua pertanyaan panjang juga Ya, ya itu mungkin silakan ditanggapi atau gimana benar bisa jawab silakan ya Bu, terima kasih. Jadi untuk yang paling banyak beredar di Jawa Barat itu narkotika jenis apa ya Bu? Terus gimana cara si pelaku ini dia bisa distribusi barang ini ke masyarakat gitu Bu? Kan ada rantai, terus ada penyortiran juga, kan ada polisi gitu. Kok bisa sampai itu alurnya seperti apa? Itu tadi Ibu bilang juga jalur laut yang paling aman ya. Oh, Yang tertangkap BNN yang ketahuan dong ya. ya. Itu berdasarkan informasi penyelidikan kita, udah penyelidikan dulu. Itu yang paling banyak itu ganja ya. Oh, Bisa dilihat di sini juga tahun 2021 ada 302 kilogram dan ganja di tahun ini 67. Itu yang tertangkap oleh kita. Apakah itu tonan? Lu mungkin ingat tentang apa tuh namanya yang dari Cina itu yang sampai tonan syabu. Ya, ya, ya. Kalau tidak tertangkap itu kemana larinya? Ke masyarakat sih ya. Itu ke masyarakat,
kehiburan ibu tadi jelaskan tadi bahwa itu menyebar gitu, tidak ketahuan. Itulah karena masih orang saling membutuhkan uang dan membutuhkan juga untuk fly, untuk dianya happy ya, itu happy-nya itu. Nah di sini yang banyak itu ganja, Ganja ya. ganja dan orang juga sekarang di medsos juga diiklankan ya, mungkin tahu sendiri. Jadi Ya ganja itu Bu. ada juga kan, juga seperti vape ataupun lain juga itu sebetulnya itu kandungannya juga ingredientnya juga, kalau misalkan vape-nya tidak apa-apa, tapi itu yang legal-legal saja seperti rokok ya. Tapi kalau udah mulai jadi NPS itu gorila dicampur juga dari ekstraknya ganja dan lain sebagainya, itu udah menjadi narkotika. Nah, dan caranya itu sekarang lewat medsos juga, dengan yang disamarkan, iklan yang disamarkan mungkin untuk pengen kurus atau apa, pengen apa baik, sebetulnya narkotika itu bisa dilihat, mungkin kalau bisa sendiri bisa cari juga lewat medsos. Malahan ibu itu pernah ada tawaran langsung gitu kanabis dari luar kalau tidak salah, itu berupa obat-obatan. Di situ ingredientnya dilihat itu kan dari sebelum dari ganja itu. Nah sekarang yang itu tadi kan yang didistribusikan dan dijual langsung kepada masyarakat, penyalahgunaannya itu jadi penyalahguna itu lewat langsung di hiburan malam, di pasar, di dalam hubungan pertemanan gitu, yang coba-coba itu kan habis semua di sana yang tidak ketahuan. Tapi kalau yang jalur yang seperti media sosial yang tidak terdeteksi oleh BNN itu harus juga ada bukti. Kita itu menangkap orang juga melidik harus ada bukti di tangannya, di tubuhnya. Kalau tidak ada di tangan tubuhnya juga kita nggak bisa. Nah sekarang bagaimana nih kalau misalkan yang lewat media sosial dijual narkoba sendiri, itu kan mungkin kita juga harus berhubungan dengan instansi terkait mungkin ya. Di sini itu dengan tidak hanya BNN saja, karena di sini juga harus ada instansi terkait yang membantu kita. Nah, ibu juga belum paham bagaimana di medsos itu sejauh ini menangkapnya, karena bagaimanapun juga harus ada bukti. Mungkin pemesanan sampai di rumah yang memesan, mungkin kita kalaupun ini ditangkap juga harus ada bukti. Nah itu juga belum, itu kan istilahnya kalau medsos itu lewat kurir ya, lewat kurir kalau tidak ketahuan juga kita nggak tahu. Kalau misalkan lewat bandara kan juga ada interdiksi di situ, pelarangan yang semua lewat bandara, yang bandara Hussein atau bandara udara ya, bukan laut ya, itu lebih ketat, lebih ketahuan juga untuk penyebaran narkotika. Di situ mungkin kita bisa ambil, bisa tangkap gitu langsung. Nah kalau yang enggak itu lewat kurir, menurut gimana coba? Ya itu susah, sulit kalau kita tidak ada bukti bagaimana? Itu tetap aja harus ada bukti ya. Kalau hukum itu yang berbicara itu administrasi dan buktinya harus ada itu yang bisa kita ungkap. Kalau tidak ya sudah aja, seperti halnya sekarang yang beredar itu tidak ketahuan. Coba sekarang kita BNN juga berperan untuk memerangi penyalahguna atau narkoba. Tapi orang yang butuh juga banyak, yang butuh uang itu sebetulnya banyak. Sekarang sekali mulai dari orang tukang gorengan itu juga menjadi kurir narkoba juga ada. Oh gitu ya Bu? Iya, dia gini aja, gorengan misalnya 100.000 sehari, dia dikasih, Bu, tolong nanti ya kalau ada yang ngambil ini, Ibu berikan aja gitu sistem. Oh iya enggak, itu lepas sih misalkan tukang gorengan itu kasih aja dia sekali ngasih sabu misalkan 500.000, mending mana 100.000 dari pagi sampai itu kan ekonomi sendiri, mereka juga mau uang yang cepat gitu kan. Orang-orang juga siapa sih yang nggak suka uang, ibu juga suka, lo suka nggak? Sama aja itu yang membutuhkan, apalagi yang masih membutuhkan urusan perut yang harus makan, yang tidak pasti, tidak tentu pendapatannya, ya mereka gimana caranya, ada orang yang mengiming-iming untuk lebih besar, kenapa tidak, itu banyak sekali. Dan ibu-ibu juga banyak yang terlibat ya, kalau para bapak-bapak sih atau laki-laki sih emang mayoritas ya yang menjadi bandar ataupun tersangkanya itu laki-laki ya, di sini gendernya apa aja. Nah ibu juga banyak sih yang mau side income mungkin dari ibu rumah tangga, nggak dari suaminya juga ada Kalau yang ini Bu, punten Bu, kalau untuk dari ini kan ada sabu ganja ekstasi yang paling banyak tuh ganja. Nah itu karena emang harganya tuh murah atau karena emang paling gampang didapetin Bu? coba slide selanjutnya ada di situ ya.
Ya, Ibu, nggak ada ya. Di sini ya, ya yang data terbaru nih ya, harga narkotika yang beredar di Jabar nih, nggak ada ya Nggak ada, sebelumnya Bu. ya. Di sini nggak ada. Ah, bisa di ini itu sabu itu 1 gramnya itu di kisaran 1 juta sampai 1,6 juta ya. Yang beredar nih di Jawa Barat ya, ya itu Oh ya. kita berdasarkan apa informasi yang ditangkap oleh pengedar ya mereka. Terus ganja itu yaitu 1 kilogram. Ini bandingannya 1 gram dengan 1 kilogram tentunya lebih Hmm. murah ganja ya. Ya. Itu ganja itu di kisaran 4 juta sampai 6 juta 1 kilogram dari 1.000 gram ya. Hmm. Kalau itu sabu itu orang kaya itu emas aja Nah, berapa 700.000 ini segram. Ini dia iya. pakai 0,02 gram paling juga Hmm. sekali dia pakai itu penduduk Indonesia sependuduk Indonesia itu kurang lebih kalau nggak salah 80 gitu sekali pakai gitu 80 salah itu 80 gram 2 kilogram 80 kilogram itu satu hari 80 kilogram satu hari untuk 4 juta penduduk Indonesia itu yang menggunakannya 0,2 gram per hari itu 0,2 gram per hari itu ini bisa jadikan ini juga nah itu sabu ya terus di sini juga itu ganja ya kisaran 4 sampai 6 juta ekstasinya satu butir ini mahal juga kurang lebih 300 sampai 500 ribu ekstasi ya ekstasi Hmm. juga satu butir 600 itu beda ininya kelasnya Hmm. itu pakai apa gitu jadi kelas ekstasi juga di situ ada kelas-kelasnya Iya. nggak jangan disangkanya ekstasi udah disangka enggak ekstasi juga ada kelasnya mungkin yang first grade-nya atau yang second gitu ya apa yang third-nya gitu ya kita juga di sini mereka yang tahu karena ibu juga tidak apa mempelajari sampai jenis-jenis nanti ibunya jadi mark kayak gimana tuh pengen tahu gimana gimana nih Iya. rasanya ini nah itu juga harus Hmm. kadang kan juga yang ini juga mungkin nanti ada yang oknum kenapa sih bisa menyebar lagi barang bukti dan sebagainya itu oknum aja tetap mau di polisian tapi insya Allah kalau yang BNN itu bersih ya bisa dibuktikan kalau kami Iya. itu ada yang anggota yang terlibat langsung kami keluarkan gitu ya Iya. tidak pandang kami Tegas, Bu juga ya. ya kalau kami dibantu oleh kepolisian dan kalau ada juga langsung kami putus gitu jadi insya Allah kalau BNN mudah-mudahan tidak ada oknum kalaupun ini langsung ketahuan langsung kita pecat gitu ya tidak ada ampun ini tadi ekstasi ya ada 300 Hmm. sampai 500 dan yang first grade-nya 600 sampai 800 itu first grade ya. Ya yang kualitas nomor 1 ya. Enggak ada KW-KW ini langsung. Terus di sini ada ini di Jawa Barat sini kan Jawa Barat ya di sini menjadi sentra bisnis narkotika itu Kabupaten Bogor. Alhamdulillah tuh. Bogor Kalau ya. kalau Bandung Kota Bandung juga ada ya. Kalau Kota Bogor Kabupaten Bogor itu di Kelurahan Parung Bogor itu Oh, menjadi Parung ya. sentra ya menjadi Hmm. sentra bisnis narkotika di Jabar ya. Terus kalau Kota Bandung di Dungus Tariang, Kelurahan Dungus Tariang, Kecamatan Andira Iya, iya. dan Kota Oh. Depok Pasar Kemiri Beji itu Di Beji ya. menjadi target ya ladang mereka berusahanya kan kampung narkoba Udah gitu. sampai terkenal gitu, Bu ya. Iya itu juga sebetulnya BNN juga berkiprah di situ untuk sosialisasi dan sebagainya cuman kadang juga kita mau masuk masyarakatnya juga sudah menghadang kita mungkin bisa lihat juga Ya. dalam berita dalam hal lain sebagainya orang yang membutuhkan orang yang kita membasmi juga susah gitu ya di sini itu harus diedukasi pengertian paradigmanya atau cara masyarakat tahu bahwa narkoba itu berbahaya mungkin nanti insya Allah Indonesia-nya aman dari narkoba dan prevalensi juga mudah-mudahan ke titik nol amin Amin, gitu amin, Bu, amin. ya Sekarang udah mau dekat batas, Bu. Udah 1,95, batasnya nah 2%, Bu. 2% ya Ya. alhamdulillah ya nah, ini kita benar-benar nih gencar makanya kita mereka buat jaringan narkoba kita juga buat jaringan bersinar diantaranya oleh Risdem mungkin nanti menginfluence juga Risdem untuk anggotanya nanti juga jaringan bersih narkoba bahwa silakan Risdem membuat sosialisasi pengetahuan penyuluhan kepada anggotanya di situ nanti mungkin di influence juga ke keluarga ke temannya dan itu orang menjadi edukasi menjadi sadar membentuk manusia yang baru Ya. yang mengerti bahwa harus memerangi narkoba tapi bukan narkoba aja sesuatu hal yang ketahanan keluarga ketahanan keluarga itu harus dibentuk mulai dari keluarga kita sampai ke saudara kita tetangga kita dan lingkungan kita itu terbentuknya dari ketahanan keluarga sendiri kita membentuk ketahanan keluarga mempunyai pendirian dan tahan untuk menolak untuk tidak mau diajak itu harus bisa menolak mulai dari anak kita udah nikah belum Sudah, Bu. mulai diedukasi itu dari kecil karena di situ mulai dari
mungkin dengar dari candy atau permen, mau ibu-ibunya dari kue menjadi ada ganja, itu banyak sekali. Gimana caranya para pengedar itu membentuk pangsa pasar marketing untuk next, untuk selanjutnya mereka itu kan nggak mau bandar-bandar kehilangan mata pencahariannya. Iya Bu. Jadi untuk membentuk manusia Ya. untuk itu dia berusaha untuk membuat new market untuk generasi penerus mereka memasarkan, yaitu dengan cara mereka menyebarkan ke anak-anak SD itu mulai agar mereka itu menjadi pecandu atau penyalahguna selanjutnya, karena mulai dari anak kecil itu market yang next market nih Hmm. untuk para bandar itu, mereka kalau sadar semua tidak memakai narkoba, nggak ada dong bisnisnya. Mereka punya jaringan juga kan, udah gitu harus terus-terusan. Mungkin dulu Freddy ya, Budiman juga Ya. itu masih ada, itu satu orang. Nah itu yang pengedar lainnya juga ada. Nah gimana untuk selalu menjadi apa continue untuk marketnya dijaga, mereka untuk sudah memulai influence kepada anak-anak SD gitu ya. Anak SD mulai diperkenalkan dengan narkotika dengan gratis, kasihlah seperti permen katanya kan, juga itu juga ada yang diuji juga oleh lab BNN, itu juga ada, dan mulai ibu-ibu juga sama, ibu-ibu juga buat Hmm. cake ya atau brownies dari ganja sendiri Itu itu mereka sampai ngemodal gratis Bu ya, bahkan mungkin nah kalau gini, iya, iya, kalau marketing itu ilmunya marketing di mana-mana iya, perusahaan apapun produknya, dia itu sisihkan uang untuk promosi, promosi, marketing, penjualan itu mereka itu untuk promosi itu harus menyiapkan menyiapkan something new, apa yang hmm, baru yang akan diterima mereka. iya, iya, Karena untuk menarik menarik pembeli akan datang mungkin di new marketnya ya itu dengan mempunyai modal, di perusahaan pun harus ada modal untuk promosi, iya, karena dengan tanpa promosi kita mana tahu produk itu akan laku apa tidak. betul Kita betul, jualan tidak promosi, maaf aja ya, iya, nggak akan. Nah kalau apapun barang yang dijual, coba sekarang produk susu yang dikemas baru di televisi untuk anak-anak itu, besoknya langsung anak-anak minta sama ibunya iya, ingin merek tertentu itu yang diiklankan. Begitupun juga narkotika, narkoba, mereka itu mencoba uh, dipasarkan kepada anak-anak seperti itu jadinya gitu. jadi Bu itu kan modusnya tuh udah banyak Bu ya, dari Hmm, mulai kurir terus langsung nyari market baru gitu Bu, dari pasar anak-anak lah. Nah itu Bu, tantangannya untuk kan generasi banyak. nanti ya, Ya, anak-anak pasar itu baru. untuk Iya, paksa dia jadi ABG menjadi pemakai, ya udah nanti mati paling juga generasi. Apakah akan ada Indonesia nanti iya. 2045 kayak katanya nanti tujuannya itu jadi golden country mungkin ya nanti amin. Ya. Nah, Jadi Bu, dengan tantangan yang sebanyak itu Bu, mungkin ada beberapa langkah yang udah dilakuin sama BNN Bu untuk coba mengcounter inovasi daripada bandar-bandar itu Bu. Mungkin bisa hmm, dijelaskan hmm, yang ya. sudah BNN lakukan Bu. Nih sekarang ibu nih seperti ini, ibu kan menyusur jalur hijau ya untuk kalian ya, untuk Wisdom, dan kita itu pencegahan, kita itu sebenarnya ada di depan, kita itu pencegahan eh, penyalahgunaan narkotika dan pemberdayaan masyarakat. Sudah kita lakukan BNN itu seluruh Indonesia. Di situ aja program kerjanya, di situ juga ada mengedukasi, penyuluhan, sosialisasi untuk pencegahan yang menyusul untuk jalur hijau. Di sini telah kami lakukan, dan di situ juga sudah ada output yang harus, malah outcome yang harus kita get, kita ya, kita ambil bahwa nanti dipertanggungjawabkan juga bahwa bila program kerja kita tidak tercapai, itu ada monitoring dan evaluasinya sendiri, dan harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun, sebentar lagi nanti ada pertanggungjawabannya juga, dan kita juga umumkan kepada masyarakat kinerja BNN sudah sampai mana. Kalau sebetulnya target keberhasilan BNN dan sebagainya, kalau narkotika apa coba, bingung kan? Banyak yang ditangkap berarti banyak peredaran. Kalau tidak ditangkap, BNN tidak bekerja. Itu serba salah kita itu. Makanya mengedukasi masyarakat untuk paham dan membentuk untuk tidak menyalahgunakan narkotika sendiri atau narkoba. Karena di sini juga yang berbeda-beda culture, yang berbeda-beda orang segmennya gitu ya. Nah, itu juga berbeda-beda jadinya gitu untuk ini, untuk apa? Untuk narkotika itu sendiri itu mungkin. Jadi mungkin dari indikator capaian keberhasilannya juga ini ya Bu Apa ya, coba? ya Bingung kan? perlu dirumuskan lagi Hmm. secara lebih matang Bu ya. Jadi Hmm. target Karena indikatornya keberhasilannya, kita ya indikatornya sendiri juga apa gitu ya.
karena kita itu berdasarkan fungsinya, fungsi BNN juga pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan itu berhasil. Mungkin bagi kami secara intern gitu kan berupa program kerja dan anggaran yang bila anggaran itu tercapai itu berarti berhasil. Keberhasilannya itu kami mungkin kalau secara umum sendiri kita juga dilema ya berhasilnya tuh apa mungkin ya gitu apa. Tapi dari sini kan kita juga sudah kalau tidak ada BNN tuh Oh ya, waduh, bentengnya coba bisa jebol Bu ya. dipikirkan sendiri, jebol, jebol semuanya, segala we bebas, meren. Ya, Mungkin betul. mau ya ini jangan sampai nunggu Ya, 2045, besok lusa juga udah kita bisa dijajah lagi nih, jadi betul, betul, betul. gitu. Terus Ya, untuk ini Bu, terlepas dari tadi CPN indikator Bu, ada hambatan apa sih Bu yang dihadapi sama BNN Jabar nih Bu dalam misalnya ada pencegahan atau dari penindakan atau pemberantasan narkoba itu tantangan yang paling berat dihadapi itu dari sektor apa Bu? nih, nah yang ini pemberantasan nih, yang mungkin rada susah itu kerjasama dari masyarakat yang membutuhkan uang ekonomi. Kita ingin penyelidikan informasi tentang peredaran sendiri. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, misalkan ke kampung narkoba ke yang tadi Ibu bilang tadi yang di Bogor, yang di Depok, di Bandung sendiri, kalau bisnis narkotika ada mata pencarian mereka, mendukung kita enggak? Tidak, itu tantangan terbesarnya itu seperti itu. Dan kadang itu sebetulnya kalau masyarakat sendiri sih alhamdulillah ya dalam hal ini menerima apa yang kami usulkan, kami edukasi. Tapi untuk maksudnya masyarakat yang masih membutuhkan narkotika untuk sebagai mata pencaharian itu ya menjadi tantangan kita. Dan mereka dan juga mungkin di sini rehabilitasi juga ada susah karena volunteer yang datang sendiri ke BNN juga sangat jarang karena kita selalu berhasilnya untuk rehabilitasi itu karena dari tangkapan dari kami atau kebanyakan tangkapan dan kalau yang volunteer sendiri juga ada susah ya karena takut nanti dikriminalisasi mau dikepolisikan karena enggak Iya, karena iya, iya dan malu iya dan betul kalau ya. budaya kita malu Apalagi narkotika kalau narkoba cenah digerebek Bu kumaha ya. ya cenah kumaha aja kata aduh udah jangan narkoba sudah pandangannya gimana gitu Iya padahal betul. kalau kalau ke kami silahkan nanti juga dengan anggotanya silahkan menghubungi BNN dimanapun untuk mengetahui tentang narkotika di kami bisa ya menanyakan apa-apa rehabilitasi itu gratis Iya, kalau di luar itu puluhan juta itu betul, betul. kalau mereka itu mendingan gak ke BNN mereka itu sendiri yang punya uang itu karena takut ketahuan sih dikriminalisasi padahal enggak kita tahapan-tahapannya enggak begitu gitu Iya, itu jadi kalau yang misalnya kayak orang yang terlibat kayak tadi misalnya Bu, contoh orang yang tukang gorengan, nanti ada yang ngambil barang nih nanti buat kamu sekian ratus ribu misalnya, itu kan masuk ke orang yang kontribusi distribusi ini Bu, narkoba. Ya, itu tuh masuknya dia ke rehabilitasi, tapi nggak pakai, apa bukan langsung kena pidana Bu? enggak Gitu. kalau mereka itu kan ada asesmen juga di sini Ya. tahapan-tahapannya apakah sebagai pengedar apa gimana itu secara hukum ibu pun juga kurang paham bagaimana cuman di itu kan kita juga tahu tukang gorengan yang menjadi kurir kan itu tapi kebanyakan itu satu kali enggak mereka Oh, enggak berkali-kali atau ketahuan ya ya, Bu? ketahuan atau Ya, betul, betul. kalau mereka itu kan kebanyakan juga mereka itu lewat lewat sandi-sandi tertentu dan lewat kalau nyimpan juga misalkan nyimpan di pasar ini di sini tempatnya nanti orang yang itu lewat medsos Hmm. sok ambil di sini di tempat A nanti orang tempat A udah gitu enggak nanti kan yang lain lagi nah itu penyelidikan Oh itu yang iya, kami ini itu sangat sulit sekali itu sampai iya. berbulan-bulan kadang juga sudah tertangkap juga barang buktinya tidak ada itu pinternya lihainya kan mungkin IT juga ataupun lebih modern kita juga harus lebih modern lagi dan pengetahuannya juga. Nah itu yang tantangan terbesar juga IT juga. Kita juga lebih canggih juga. Jangan sangka BNN tidak canggih, kita juga canggih apa-apa. Mungkin orang yang menggunakan apa-apa kita juga sudah tahu. Mungkin cepat-cepat apa yang itu juga kita berhubungan langsung. Yang itu sih yang masih masih apa secara secara langsung ya itu penangkapan. Nah itu yang tadi Bu bilang secara IT yang secara kurir internasional yang medsos itu bagaimana untuk ininya untuk memberantasnya sulit nanti yang ke Jawa Barat aja belum di Indonesia itu seperti apa IT-nya juga itu juga harus itu udah kita pakai juga berdasarkan itu cuman waktu timingnya mereka memakai sandi ataupun bagaimana itu apakah penyelidikannya kurang atau pengetahuannya kurang nggak akan A1 atau di sini bisa berhasil menangkap mereka yang di sini itu kan buktinya harus tertangkap tangan dengan bukti-bukti gitu kan kalau enggak ya nonsen semuanya gitu. Memang agak sulit juga Bu ya untuk penangkapan selain harus dibuktikan dia bisa dalam apa tes urin dan sebagainya. Terus ada barang bukti juga yang di tempat Nah, lokasi. kalaupun dia tidak terlibat, apa nanti maksudnya gimana ya? Itu lebih pahamnya. Kita juga terkait, kalaupun juga asesmen juga dengan apa dengan kepolisian, dengan kesehatan, dengan dokter, dengan
kejaksaan. Jadi tidak semena-mena itu ranahnya wewenang siapa gitu. Jadi Ya, lembaga yang kerjasama dengan BNN tuh Bu, untuk coba misalnya memberantas atau mencegah tuh siapa aja Bu? hampir semua sih, semua harus terlibat. Tapi hal-hal ini yaitu kejaksaan, kepolisian, kesehatan itu yang menentukan kami. Dan mungkin lembaga kalaupun ada di situ anggota ataupun orang yang tertangkapnya itu di lembaga tertentu kita, atau kalau masyarakat umum sih di kejaksaan, kepolisian, kesehatan kita bentuk penilaian sendiri itu masuk ke mana. Apakah bandar, apakah memakai atau hanya terlibat. Nah seperti yang tadi ibu-ibu pisang goreng itu kalau sekali ya itu apa, ibu juga itu harus ditanyakan seperti apa karena itu kan juga nyangkut hukum ya. Apa selanjutnya bagaimana gitu kan. Sepertinya juga pemakai juga kita rehab sekali dua kali udah ketiga kali ya udah udah nggak bisa ampun lagi. Kalau sekali dua kali tiga kali dia ada surat pernyataan bahwa dia sedang dalam rehabilitasi, kalau ketangkap juga nanti dikeluarin lagi karena ada medis ya di sini juga. Pemakaian narkotika boleh kan asal di ini visionnya oleh tim medis ya, di itunya di maksudnya oleh dokter gitu. Dengan ini ya Bu ya, ada catatan dari tim medis ya gitu. Itu ya. Kan kita juga ada permintaan tes urin dan lain sebagainya. Banyak sekarang orang lebih banyak mengerti tentang narkotika yang itu yang ibu bilang narkotika yang disamarkan itu yang lewat medsos. Menurut ibu sih itu ada susah ya, dan yang tidak tertangkap BNN itu banyak. Nah itu solusi dari masyarakat yang harus menyadari bahwa itu bahaya. Yang tadi lewat pelabuhan itu semua yang ilegal, pelabuhan tidak resmi itu banyak sekali. Tadi di Jabar itu ada berapa coba, banyak dari hampir sekeliling Jawa Barat itu oleh pelabuhan. Di situ semua masuk ke peredaran narkotika. Itu berapa ratus orang yang terlibat di situ, penyebarannya banyak, suplainya banyak itu, dan permintaan itu banyak juga karena kita Betul juga betul. yang ibu tidak bisa bilang juga kadang juga lewat karena saudara, karena tidak mau, mereka itu tidak mau lapor, tidak mau direhab, karena itu kesadaran dari sendiri, sion di polisi itu ketakutan aja. Iya betul Bu. Jadi kan kalau kemarin ingat obrolannya sama Disduk Capil Bu, bahwa kalau dibandingin sama Eropa, Jawa Barat tuh udah lebih dari satu negara Bu kalau di Eropa Bu. Dimulai dari luas wilayahnya, terus kemarin juga ngobrol-ngobrol masalah KTP di Jawa Barat tuh udah 48 juta sekian kalau nggak salah ya. Itu tuh 48 juta tuh udah jadi berapa negara kalau di Eropa. Oh iya benar-benar. Nah, jadi emang luas wilayahnya juga gede, terus penduduknya banyak, memang jadi pengawasannya kan jadi tantangan tersendiri Bu ya. Nah terus saya lihat itu kan di BNN itu ada BNN provinsi, ada BNN di kabupaten kota ya Bu. Nah itu tuh hierarkinya Bu, kalau BNN provinsi itu hanya mengkoordinasikan yang eksekusinya di kabupaten kota, atau provinsi juga punya kewenangan lain Bu untuk masalah fungsi BNN. Kalau fungsi BNN sama yang tadi Ibu jelaskan tadi ya. Di sini kan ada area servisnya sendiri ya. Cianjur ya. Di situ Cianjur itu Cipendawa itu sebagai desa bersih dari narkoba. Itu desa yang mandiri. Apa itu desa yang bisa mengcounter ataupun dia bisa berdiri sendiri untuk menanggulangi narkoba. Asalnya ada pecandu di situ menjadi tidak ada, dan dia dengan anggarannya sendiri desa itu bisa memberantas narkoba itu di sini. Dan setiap fungsi sama ya, semua BNS Indonesia sama. Dan di sini provinsi di mana kabupaten kota juga membutuhkan kami bantu. Karena di sini juga tidak semua BNN kota provinsi itu polisinya, paling ada yang malah tidak ada polisinya, baru ada satu orang. Itu kalau ada di sini kalau tidak salah itu untuk penangkapan itu oleh PNP Jabar, fungsinya kabupaten kota itu pemetaan. Nah, di sini jadi yang ininya langsung dari kami di visionnya oleh kami oleh PNP Jabar gitu. Iya, iya. Jadi pasti mereka langsung ke kami gitu, ke PNP Jabar gitu. Nah ini Bu, barangkali ada mungkin celotehan di warung kopi di masyarakat bahwa ada loh itu dari beberapa oknum lagu aparat penegak hukum yang mungkin terlibat dalam distribusi narkoba. Nah itu BNN kalau untuk menyelesaikan itu ada ya obrolan ini kan belum ini ya, maksudnya belum ya, kalau satu dua oknum lah ada lah mungkin, tapi institusi kan nggak mungkin gitu. Nah itu BNN Bu, untuk mengantisipasi itu apakah ada treatment khusus atau nanti dikembalikan aja nih, ini ada misalnya ada anggota penegak hukum diinformasikan ke instansinya bahwa ini tolong diselesaikan, atau bagaimana Bu untuk menanggapi bahwa ada aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari distribusi narkoba ini Bu? Oknum Nah lah itu seperti. ya yang disebutnya oknum ya, yang terlibat itu. Kami sendiri di BNN sendiri sebelum keluar itu kami semua itu tes urin, jangan
jangan salah kita itu ada tes urin. Dan sekarang lembaga mungkin kepolisian sih, mungkin bilang kepolisian lah kalau aparat itu kepolisian, kalau nggak TNI ya. Kalau TNI sendiri ya dia narkoba langsung dipecat, dipecat itu tidak ada ampun. Begitupun juga di kepolisian. Ya. Tapi di sini untuk preventifnya, untuk administratifnya itu dengan kita kan tes urin dulu, nanti kita juga ketahuan mana. Nah biasanya oknum-oknum yang tidak ada itu yang Ibu tadi juga yang barang bukti nanti dijual apa itu kan oknum tadi di awal bilang juga. Nah, BNN sendiri kalaupun ini kan ada rehabilitasi juga kalau misalnya terlibat. Kalau misalkan itu fungsinya screening atau permintaannya dari lembaganya itu sendiri, kami bantu untuk rehabilitasi dan setelah banyak sih yang itu setelah baik atau menjadi sadar ya di sini tuh sadar. Kesadaran kalau nggak sadar nanti dia juga tutup aja menurut oknum terasnya. Nah, itu dikembalikan kepada mereka dan dilihat juga apa dianya perilakunya juga apakah dia akan terlibat lagi apa tidak gitu. Jadi itu juga ada yang dari kepolisian ada, juga dari lembaga lain juga ada. Di TNI juga itu yang lebih strike itu dari TNI langsung pecat, dia nggak mau tahu nggak apa gitu. Lembaga lain juga ada sih. Untuk terakhir Bu, sebagai closing statement Bu, harapan dari BNN tentang Jawa Barat ke depan Bu, khususnya kepada masyarakat dalam menyikapi narkoba itu seperti apa Bu? Dipersilakan. Harapannya BNN Provinsi Jawa Barat atau BNN sendiri yaitu diharapkan masyarakat itu mengerti bahwa sangat berbahaya dengan penyalahgunaan narkoba sendiri, narkotika, di mana akan merusak bangsa. Bangsa ini harus dilindungi, generasi muda yang harus dilindungi, kita harus sehat dan untuk mewujudkan masyarakat atau negara Indonesia yang nanti akan menjadi maju, negara yang adidaya katanya zaman dulu itu, ya tetap harus menjadi manusia yang sehat, manusia yang tidak menyalahgunakan narkoba, dan manusia yang unggul, beriman, dan menjadi manusia bermanfaat. Mungkin itu aja dan menyadari bahwa narkoba itu berbahaya, itu harus disadari, itu yang paling harus disadari masyarakat Indonesia bahwa narkoba itu berbahaya. Say no to drug ya, tidak boleh itu ya. War on drug juga itu menjadi tagline kita. Itu mungkin. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Tidak terasa ya udah. Ya, kita coba agendakan 1 jam Bu biar nanti aktivitas Ibu juga tidak terlalu banyak terpotong dengan diskusi ini Bu. Iya. Terus ya nanti kita izin Bu untuk coba share bahan diskusi ini Bu di berbagai medsos kami biar terjangkau orang lain Bu. Jadi ini jadi obrolan dari kita tapi didengar tersampaikan ke orang lain yang lebih luas jangkauan Bu. Sekali lagi Bu terima kami kasih kan menjadi jejaring bersinar ya, jangan ada mereka jejaring pengedar ya, jejaring bersinar ya. Harus dikontrol kalau nggak dikontrol itu jebol nanti kita Bu Jawa Barat khususnya sebagai ketahanan sosial. Terima kasih Bu Ratna Komala atas partisipasi kehadiran dan kontribusi informasi yang diberikan Bu bagi Risdem dan masyarakat Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan BNN Jawa Barat senantiasa menjadi garda terdepan Bu dalam pencegahan narkotika khususnya di Jawa Barat dan semoga lancar setiap program yang direncanakan. Iya. Ibu juga sehat selalu Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semua, maju untuk Risdem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.